Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Pater Jalan-Jalan. Kali ini Pater Jalan-Jalan tidak akan melakukan pendakian ataupun review barang outdoor. Tapi kali ini Pater Jalan-Jalan akan melakukan sharing atau membuat tutorial mengenai registrasi online pendakian Gunung Arjuna dan Welirang. Sebenarnya ini tutorialnya nggak hanya mencakup Gunung Arjuna dan Welirang ya, tapi bisa juga untuk pendakian Puncak atau Bukit Watu Jengger. Oke, dan tentunya buat kalian yang baru bergabung bersama kami, ya jangan lupa untuk tekan subscribe, lalu like, kemudian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari video kita. Dan tentunya jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama kita buka browser web. Ini adalah cara atau tutorial kita untuk registrasi ke Gunung Arjuna Welirang. Jadi untuk alamat linknya adalah Sipenerang seperti ini ya, yang seperti di riwayat saya, sipenerang.tahuraradenswirjo.or.id. Kita langsung aja tekan. Nah, kita udah masuk di dalam link pendaftarannya. Ini ada Gunung Arjuna Welirang, ini Gunung Pundak, dan sebelahnya ada Bukit Watu Jengger. Ini adalah beberapa gunung atau bukit yang berada dalam pengelolaan UPT Taman Hutan Raya Tahura Radenswirjo. Dan untuk booking online pendakian Gunung Arjuna Welirang, Gunung Pundak, dan Watu Jengger sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dan di sini juga sudah ada sebenarnya untuk alur booking online, namun di sini akan saya tetap jelaskan. Oleh yang pertama adalah portal booking online. Kita masuk sesuai dengan link yang kita ketik tadi. Kemudian yang kedua sesuai dengan SOP pendakian, menyesuaikan, dan kita harus benar-benar mempersiapkan agar kita tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga, pilih tujuan dan jadwal. Ada Gunung Arjuna Welirang, Gunung Pundak, Bukit Watu Jengger, dan bisa kita tentukan kapan kita berangkat. Lalu yang keempat ada pengisian form, mulai dari biodata, alamat email, nomor HP, sampai konfirmasi pembayaran. Namun untuk pembayaran kita langsung bayarnya ketika kita akan melakukan pendakian ya. Sementara ini untuk link ini hanya untuk registrasi saja. Jadi untuk membayarnya ketika kita mau mendaki. Lalu yang kelima ada cekode booking. Setelah melakukan pendaftaran, cekode booking nanti akan saya tunjukkan untuk link cara ngecek pendaftaran kita nanti, hasil pendaftaran kita. Lalu yang keenam ada verifikasi data. Nanti setelah kita mendaftar akan muncul di kotak email kita seperti nanti ada data yang sebelum setujui. Jadi setelah daftar kita tidak akan langsung disetujui karena kita harus menunggu admin untuk menyetujui data registrasi kita, dan nanti akan saya tunjukkan. Dan yang ketujuh, kita harus cetak ya berkas maksinya untuk ditunjukkan ke basecamp pendakian yang kita tuju. Dan yang kedelapan, kita langsung menuju ke BC nya dan langsung dicek mulai dari apa saja yang kita bawa, dan kita dapat briefing nantinya. Nah, untuk yang harus dibawa ini juga ada jumlah pendaki pada tahun 2020. Ini ada 6.271 Gunung Arjuna Welirang, sedangkan Gunung Pundak 14 ribuan, dan Watu Jengger 1.300. Dan di bawahnya lagi ada peta jalur pendakian. Nah, ini pendakian Gunung Arjuna Welirang via Tretes ya. Dan di sini kalian juga bisa mendownload, karena di sini ada tombol download ini, agar kalian mungkin yang belum hafal atau takut tersesat bisa langsung di download aja. Tadi yang lewat
via Tretes, dan ini di bawahnya lagi via Tambak Sari, atau kalau orang sini bilangnya via Purwosari ya, Tambak Sari. Lalu yang ketiga adalah via Lawang. Ini dekat sih sama via Purwosari, cuman jalurnya mungkin berbeda, jalur Lawang. Lalu yang keempat ini via Cangar atau via Sumber Brantas. Dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung download aja. Nah, di sini ada yang lebih lengkapnya lagi, mulai dari keempat jalur pendakian tersebut. Avenza Maps Online Mapping, kalian bisa langsung download. Atau kalian juga bisa mendownload aplikasi yang menyediakan peta jalur pendakian dari Arjuna Welirang ini. Dan perlu kalian ketahui, dari keempat basecamp pendakian Gunung Arjuna Welirang ini semuanya adalah pendakian yang resmi, karena keempat basecamp ini sudah menerapkan agar kalian harus mendaftar secara online untuk pendakian Gunung Arjuna Welirang dan untuk Bukit Watu Jengger maupun Gunung Pundak juga sama. Oke, kita langsung aja masuk ke booking sekarang ya. Kita tekan. Nah, di sini ada SOP. Harap kalian cermati. Mulai dari waktu pelayanan, mulai dari jam 7 sampai jam 15.30. Lalu waktu pelayanan perizinan pendakian mulai dari jam 7 sampai jam 7 malam. Lalu pendaftaran dilakukan maksimal H-2 sebelum pemberangkatan. Lalu batas lama hanya 3 hari 2 malam, dan untuk pendakian dapat dilaksanakan minimal 2 orang. Jadi kalau misal 1 orang, kalian nggak akan bisa untuk daftar atau registrasi ke pendakian Gunung Arjuna Welirang. Lalu untuk mancanegara masih belum diperbolehkan, hanya untuk pendaki Nusantara. Nah, ini langsung aja kita skip. Nah, untuk tarif pembayaran karcisnya untuk wisatawan Nusantara mulai dari 11.000, itu hanya untuk weekday ya, Senin sampai Jumat, per harinya 11.000. Sedangkan untuk yang weekend Sabtu dan Minggu itu pembayarannya 16.000 ya per harinya. Sedangkan untuk tarif kendaraan roda 2 ini 3.000 per unit, sedangkan untuk roda 4 mobil 5.000. Nah, ini di poin kelima sudah dijelaskan ya, pembayaran dilakukan di pos pendakian resmi Taura Raden Suherjo. Lalu ini ketika kita akan melakukan pendakian, kita harus mencetak bukti dari registrasi kita. Lalu yang kedua, kita harus membawa KTP. Lalu yang belum mempunyai KTP, kalian harus mendapatkan fotokopi KTP orang tua dan surat izin orang tua agar kalian dapat mendaki Gunung Arjuna Welirang. Nah, sedangkan untuk pendaki yang kurang dari 12 tahun harap disertakan surat pernyataan bertanggung jawab dengan segala resiko. Jadi alangkah lebih baiknya untuk yang kurang dari umur 17, alangkah baiknya ya agar kalian membawa guide atau porter agar kalian dapat melakukan pendakian tanpa mengalami suatu hal yang tidak diinginkan. Lalu untuk pendaki harus dilengkapi surat sehat maksimal H-2 sebelum izin masuk kawasan. Berarti H-2 sebelum keberangkatan ya. Langsung kita masuk aja. Nah, ini ada SOP-nya, nanti bisa kalian baca sendiri ya, karena ini cukup banyak. Mulai dari larangan, dan nomor 10 dilarang memakai sandal gunung. Ini ada kontak person mulai dari admin dari web ini, lalu pos Tretes, pos Tambak Sari atau Purwosari, pos Lawang, pos Sumber Brantas atau Cangar, pos pendakian Gunung Pundak, pos pendakian Watu Jengger. Nah, untuk yang SOP protokol kesehatan COVID ini, pendakian ditutup untuk warga negara asing, jadi hanya untuk warga negara Indonesia saja. Sedangkan kapasitas tenda hanya 50%, kecuali untuk satu keluarga.
Jadi kalau misal kapasitas 6 hanya boleh diisi oleh 3 orang, sedangkan untuk kapasitas 4 hanya boleh diisi oleh 2 orang. Sedangkan untuk hand sanitizer kalau bisa satu rombongan itu minimal bawa satu lah, dan per orangnya kita bawa 3 masker. Dan yang keempat ini satu rombongan yang beranggotakan mulai dari 10 sampai ke atas sampai 20 misalnya, wajib membawa surat keterangan hasil rapid antigen. Atau kalau bisa kalian yang tidak ingin membawa hasil rapid antigen, bisa kalian bagi 2 agar tidak terhitung 10 orang atau lebih. Setelah kalian baca, kita langsung centang bawa apa saja ini, lembar SIM-Maxi, KTP, dan tentunya jangan lupa untuk bawa trash bag atau kantong sampah. Oke, langsung ketik daftar. Nah ini ya, bulan Mei untuk kuotanya sudah penuh semua, karena kemarin kita udah daftar tanggal 22 sampai tanggal 24. Mungkin sekarang kita akan pilih untuk tutorialnya tanggal 23 Mei. Oke. Nah, di sini kalian bisa langsung mengisi mulai dari nama ketua rombongan, nomor identitas, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, dan email pastinya. Dan ini emailnya nanti akan dibuat ketika kalian sudah mendaftar, nanti kalian bakal dapat notifikasi dari web ini, pesan bahwasannya pendaftaran kalian nanti antara belum disetujui, nanti menunggu admin menyetujui, setelah disetujui bakal dapat email lagi yang mana nanti ada notifikasi telah disetujui, atau mungkin bisa jadi ditolak. Jadi harap diisi secara jelas dan sesuai, karena nanti ada pencocokan ketika berada di basecamp. Nah, misal kita atur tanggal 24 turun. Oke, lalu masuk alamat, dan di sini kartu juga terhitung 2 hari ya. Lalu alamat mulai mengisi dari provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan, kewarganegaraan, jenis kelamin. Ketua kelompok ini datanya harus jelas. Sedangkan untuk yang anggota rombongan hanya mengisi mulai dari nama, nomor telepon, dan nomor KTP atau nomor identitas, itu terserah sih sebenarnya, nggak harus KTP, bisa juga SIM. Lalu kewarganegaraan dan jenis kelamin. Nanti buat kalian yang ingin nambah anggota, setelah mengisi teman yang nomor 2, lalu kalian bisa tag tambah. Nah, nanti bisa nambah anggotanya, atau bisa kalian hapus kalau misal kelebihan. Lalu setelah kalian mengisi data nama-nama kalian bisa mengisi informasi kontak darurat. Kalau misalnya untuk bila ya jangan sampai terjadi. Ini mulai dari nomor kontak orang tua, atau bisa adik, atau bisa suami, istri, anak, saudara, teman, dan sesuaikan dengan alamatnya juga. Lalu di sini kalian juga mengisi untuk jumlah tendanya berapa, dan ingat hanya 50% kapasitas maksimal tenda. Lalu sleeping bag nanti menyesuaikan ya dengan jumlah berapa orang dalam rombongan kalian, karena sleeping bag itu wajib. Jangan sampai kita nggak bawa sleeping bag. Lalu mulai peralatan masak bawa berapa, lalu bahan bakar bawa berapa, lalu di sini baju jas hujan juga bawa berapa, dan senter bawa berapa, dan obat-obatan pribadi mungkin ini bisa dipakai satu rombongan ya, mungkin cukup satu orang yang bawa. Dan menurut saya dari sekian ini, sleeping bag, peralatan masak, bahan bakar, jas hujan, alat penerangan kalau bisa ya, atau matras atau kantong sampah atau jaket, per orang wajib bawa. Lalu untuk yang logistik, nah ini langsung kalian isi mulai dari makanan, minuman, dan harus sesuai ya, satu kelompok bawa apa saja, karena nanti bisa jadi dalam trash bag kita dicek satu persatu.
Dan ini untuk rincian biayanya kalau misal 2 hari. Nah, berhubung kita hanya tutorial, kita tidak akan kirim form booking. Jadi untuk tutorialnya mungkin sekian dulu. Oh ya, saya sampai lupa, akan saya tunjukkan ketika kalian sudah menekan kirim form booking, nanti kalian bakal dapat email seperti ini. Oke, langsung aja kita masuk ke email. Nah, kalian udah dapat email seperti ini. Ini setelah yang tanggal 13 Mei adalah email setelah kita kirim form booking registrasi pendakian Gunung Arjuna Welirang. Nah, ini bakal dapat tiket seperti ini ya. Di sini kode bookingnya kita salin dulu ya, seperti ini, salin aja yang nomornya. Terus untuk bisa masuk ke web cek pendakian, ini ada tulisan biru, langsung kalian tekan aja. Nah, langsung kalian tempel cek status. Nah, di sini sudah keluar karena di sini statusnya sudah disetujui. Tapi nah, di sini ada keterangannya. Ketika kalian sudah daftar, kalian akan mendapat notifikasi belum setujui karena masih harus menunggu verifikasi dari admin. Sedangkan setelah kalian nanti udah disetujui, bakal dapat email lagi ini ya, besoknya tanggal 14 Mei. Nah, ini tiketnya seperti ini ya, udah perhatikan untuk setiap pendaki. Nanti isinya adalah SOP seperti ini ya, mulai dari COVID-19. Nah, tarif tiket ya, karena saya rombongannya ada 6 orang. Nah, di sini juga cantumkan berkas pendakian untuk Gunung Arjuna Welirang, bisa kalian download langsung. Oke, mungkin cukup itu untuk tutorial registrasi pendakian Gunung Arjuna Welirang. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada sesuatu yang kurang jelas dari penjelasan kita. Mungkin bisa langsung ditanyakan saja melalui kolom komentar. Baik, terima kasih. Selamat mendaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.